Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Bu Kiki. Dalam rangka penyuluhan kesehatan remaja, dalam video ini Bu Kiki akan mencoba menjelaskan mengenai pandemi coronavirus atau pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda banyak negara-negara di seluruh dunia. Coronavirus yang berasal dari Wuhan, Cina dan menyebar melalui droplet pernafasan, sehingga kita harus menggunakan masker dan melakukan lockdown agar virusnya tidak menyebar dan sambil menunggu adanya vaksin. Ya, betul sekali ya. Kita berikan tepuk tangan kepada Nawal yang sudah berhasil. Nah, itu ya. Berarti Nawal berhasil menjawab 2 tahap. Nanti Bu Kiki akan menghubungi Nawal ya untuk dikirimkan segera voucher GoPay-nya senilai Rp100.000. Oke. Nah, anak-anakku, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nawal bahwa sekarang kita sedang menghadapi kondisi di mana negara kita, bahkan banyak negara di dunia yang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Silakan, ada yang mau jawab. Apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona? Siapa yang mau jawab? Silakan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Saya, Bu. Ya. Sebut namanya ya. Sebut Bagas, namanya. Bu. Bagas, kelas 7B. Oh, kelas 7B. Masih kelas 6 atau udah kelas 7? Saya kelas 7. Ya, silakan Bagas. Apa sih menurut kamu coronavirus itu? Benda semacam apa? Yaitu semacam virus pernafasan yang bisa menular lewat droplet itu, yang lewat pernafasan, bisa juga lewat kontak fisik, sama dia juga virusnya nyebarnya cepat, Bu. Ya, betul banget ya. Bagas sudah menjawab dengan benar. Virus itu bisa dikategorikan sebagai benda hidup, bisa juga dikategorikan benda mati. Dropletnya yaitu melalui cairan atau lendir saliva yang ada di saluran pernafasan, ya. Atau yang kita sebut dengan orang tanpa gejala. Nah, pernah ada penelitian bahwa orang tanpa gejala itu nggak masalah, dia nggak akan menularkan virus ini ke orang lain. Ternyata penelitian terbaru justru orang yang tanpa gejala inilah yang bisa menularkan lebih besar lagi ke orang lain, terutama orang-orang yang beresiko. Nah, orang-orang yang beresiko itu seperti apa? Orang-orang yang beresiko itu orang-orang yang pernah mengalami latar belakang sakit paru-paru. Misalnya dia pernah TBC, kemudian dia pernah punya penyakit asma dan yang lainnya. Kemudian anak yang di bawah umur juga itu lebih beresiko, dan juga orang tua yang sudah berusia lanjut. Nah, hal inilah yang menyebabkan pemerintah melakukan yang namanya PSBB. Seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bu, kalau misalnya saya mengalami gejala seperti ini, atau ada tetangga saya, ada orang di rumah saya mengalami gejala ini, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita perlu panik? Ayo, ada yang tahu? Kalau misalnya mengalami gejala seperti ini di lingkungan sekitarmu? Nggak perlu, Bu, di rumah aja, Bu. Diam di rumah aja, tidak boleh panik ya. Kalau ini kejadian di keluarga kalian, mudah-mudahan enggak ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan tes. Ya, namanya swab test dan PCR test. Tes ini bukan tes virus ya, tetapi tes ini tes DNA yang bisa mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh kalian. Jika dinyatakan reaktif atau jika dinyatakan positif, langkah selanjutnya kalau kalian OTG, orang tanpa gejala, kalian cukup melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apa yang mesti kita lakukan agar kita aman? Kita kan
kalian nggak mungkin selama 6 bulan itu di rumah aja. Kadang-kadang mungkin kalian pengen naik sepeda, pengen ke tempat umum, pengen beli makan dari luar gitu. Kalian bisa saja pergi ke tempat umum, tapi apa yang mesti kalian lakukan? Coba yang lain, kelas 8 deh, dari tadi belum ada suaranya. Hanan, Bu. Hanan, silakan, boleh Hanan. Cara menjaga memakai masker, pakai masker yang benar, dan pakai masker yang scuba. Betul banget. Jadi pakai maskernya masker yang benar, walaupun kalau pakai masker medis nanti kalau saya di tempat benar-benar tempat umum, tapi kalau cuman ke depan jalan-jalan keliling komplek kamu bisa pakai masker kain misalnya. Terus apalagi Hana? Menjaga jarak sama orang kalau bisa. Betul, menjaga jarak. Di sekolah aku selalu membawa hand sanitizer yang kecil. Jadi setiap habis megang apapun langsung pakai gitu, Bu. Iya, betul banget ya. Nah, di sini Bu Kiki diwajibkan untuk mengkampanyekan yang namanya gerakan 3M. Betul, tadi Hanan sudah menyampaikan. Apa saja itu gerakan 3M? Yang pertama, nah ini sudah di sekolah sudah kita lakukan. Mencuci tangan jika kita ada di public area. Ya. Nah, beberapa tempat sudah menyediakan tempat mencuci tangan. Jika nanti bulan Januari kalian masuk, nah begitu masuk sekolah, di depan gerbang sekolah itu sudah ada wastafel, kalian bisa mencuci tangan. Kurang lebih selama 20 detik, ya, nanti kalian bisa cari tahu gimana sih cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, M yang kedua yaitu menggunakan masker. Tadi seperti yang Hanan katakan, maskernya jangan yang asal-asalan, karena percuma kalau yang asal-asalan. Droplet itu masuk dengan ukuran pori-pori yang harusnya kalau nggak pengen masuk harus lebih kecil. Kalau kalian pakai masker kain berarti minimal yang 2 lapis atau 3 lapis. Nah, lebih disarankan lagi pakai masker yang masker medis, tapi nggak terlalu berlebihan banget masker yang seperti apa itu enggak, gitu ya. Nah, kemudian M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya. Yang udah belajar sains mungkin udah belajar sama Pak Saiful, kenapa sih menjaga jaraknya mesti 1,5 meter, mesti 2 meter, nggak 1,5 meter aja. Karena droplet air liur itu ketika keluar dari rongga hidung kita dan rongga mulut kita kurang lebih berdasarkan penelitian 1,5 meter. Jadi kalau kita jaraknya di atas 1,5 meter maka kita bisa terhindar dari droplet tersebut. Nah, kemudian selain menjaga jarak, tadi Hanan juga selalu katakan selalu menjaga kebersihan. Ingat selalu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.